Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas apa yang kita paparkan semalam di acara RHB Sekuritas dengan PGN. Kebetulan saya diundang di acara tersebut dan saya menyimak penjelasan dari Head of Investor Relation PGN dan juga Head of Research RHB, Mas Andri dan Pak Rida. Kemudian dimoderatori oleh Pak Ian, Pak Berlian Juveni. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai Pegas dari sisi kesyariahan, efek, kemudian juga dari sisi hal lain yang terkait dengan saham Pegas. Nah, dalam sejarahnya Pegas di dalam indeks syariah itu sejak 10 tahun yang lalu hampir selalu masuk di daftar efek syariah atau di indeks saham syariah Indonesia. Ini dibuktikan dengan dari 21 kali rilis isi atau konstituen isi, Pegas masuk sebanyak 18 kali dari 21 kali. Artinya 90% itu masuk ya. Nah, ada 3 periode yang Pegas tidak ada di daftar efek syariah. Pertama Juni 2011 dan Desember ini di awal ada isi ya. Kemudian yang terbaru atau yang paling dekat adalah Juni 2019. Nah, ini boleh teman-teman cek nanti apakah ada perubahan dari sisi total utang berbasis bunga dibanding aset. Kemudian juga dalam edisi terakhir, Pegas ini masuk ke dalam 3 indeks syariah paling populer, yaitu JII 30, JII 70, dan IDX MES BUMN 17. IDX MES BUMN 17 sendiri adalah saham indeks syariah terbaru di Bursa Efek Indonesia yang dirilis sekitar bulan Mei 2021 kemarin. Nah, kemudian kalau kita ingin mengkaji dari sisi fundamental, teknikal, dan juga money management, atau kita sebut dengan FATAMA, dan dalam bahasa Arab artinya maka lengkap lah gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya, teknikalnya, dan juga money management yang akan kita lakukan ketika bertransaksi di saham Pegas. Nah, Syariah Saham dan tim Syariah Saham sudah memberikan satu alternatif bagi teman-teman untuk bisa mengecek FATAMA tadi, fundamental analysis, technical analysis, dan money management di bit.ly/cekisi. Dari satu link ini teman-teman bisa mengecek fundamentalnya, teknikalnya, dan money management. Oke, kita coba misalnya Pegas ini kita masukkan ketika teman-teman klik bit.ly/cekisi, teman-teman masukkan kodenya Pegas, atau saham lain juga boleh cek ya. Dan shortcutnya atau tampilan cepatnya adalah ketika latar dari tikernya berwarna hijau berarti itu saham syariah, ketika berwarna merah berarti bukan daftar efek syariah. Sesimpel itu. Kemudian teman-teman juga bisa cek perkembangan harga terbaru, sektornya, IPO-nya, kapitalisasinya, jumlah sahamnya, dan juga dia masuk indeks apa saja. Seperti ini Pegas ini masuk di berbagai indeks. Di bawahnya teman-teman bisa cek apakah fundamentalnya seperti apa, teknikalnya bagaimana, dan juga money managementnya berapa, apa yang bisa kita cek berdasarkan portofolio yang kita miliki atau jumlah modal yang kita miliki. Oke, kita langsung misalnya kita klik fundamental, maka teman-teman akan diarahkan ke realita. Realita sendiri singkatan rekapan akhir 5 tahunan. Jadi rekap laporan tahunan selama 5 tahun terakhir. Dan dari sini kita bisa cek kalau Pegas adalah saham syariah karena dominan biru dan hijau. Kalau merah berarti non syariah. Dan teman-teman bisa cek di situ rata-rata data-data keuangan penting dalam 5 tahun terakhir. Kalau teman-teman klik teknikal tadi di link yang saya ungkapkan di awal, maka itu akan masuk ke chartnya Pegas. Kita tahu bahasa chart Pegas saat ini sedang downtrend ya, bisa dilihat begitu secara kasat mata juga. Kemudian juga tapi secara jangka pendek atau harian ini sedang uptrend. Jadi teman-teman tinggal cek nanti breakoutnya di berapa ya. Ini saya nggak bisa ini. Jadi mungkin nanti bisa dilihat. Nah, ini mungkin saya lihat di sini ada area resisten yang pertama, kemudian di sini juga ya. Ini sekitar 1050-an atau 1060. Kalau tembus mungkin bisa ke sini. Kemudian secara money management teman-teman misalnya punya modal 10 juta, kemudian risikonya 1%, artinya Rp100.000. Kemudian mau beli rencana di 1050 dan stop loss karena ini adalah support paling kuat sekarang di 950. Maka teman-teman dianjurkan hanya beli 10 lot dengan modal 1.050 dan risikonya 100.000. Nah, bagaimana dengan valuasi Pegas? Saya sudah menyebutkan atau menjelaskan bagaimana cara menakar valuasi sederhana baik dengan VPV standar deviasi maupun dengan DCF. Nah, di sini kita bisa cek bahwa dengan standar deviasi dari PBV kita tahu bahwa book value sekarang 1.800. Bahkan dengan VPV saja sebenarnya Pegas ini masih murah, masih di kisaran 0,6.
PI-nya pun masih 6,9 atau sekitar 7, masih di bawah 10. Jadi sebenarnya dari sisi kasat mata saja PBV dan PER-nya memang masih murah, tapi mungkin pasar sedang mendepresiasi istilahnya ya, tidak mengapresiasi gitu. Minnya rata-rata PBV 5 tahunan itu ada di 1,15. Dengan asumsi book value 1.800 sekarang, maka ada di sekitar 2090. Atau kita yang terdekat ada di 0,82 sebagai minus 1 standar deviasi, dan tinggal dikalikan 18 kali 0,8, mungkin sekitar 1440-an ya. Ya betul nggak? 1800 90 ditambah 90 ditambah berapa tuh? 54 ya, 1440. Jadi 1440 itu adalah resisten pertama dari VBV standar deviasi, dan kalau sekarang harganya 1000-an berarti masih ada potensial upside 30%. Sekali lagi ini disclaimer on teman-teman, dan teman-teman masih bisa cek DCF-nya dengan menggunakan rumus yang saya berikan, dan juga Excel-nya juga saya sharekan di situ. Karena Pegas ini adalah perusahaan dengan menggunakan kurs dolar, maka teman-teman bisa konversi dulu sesuai dengan kurs rata-rata di bulan Maret kemarin, karena Pegas belum merilis Q2-nya. Oke, itu saja penjelasan saya tentang Pegas di video yang singkat ini. Jadi secara fundamental dia undervalued, secara teknikal dia sedang disupport, money managementnya sesuaikan dengan portofolio masing-masing. Price what you pay and value is what you get. Jadi harga itu apa yang kamu bayar dan nilai apa yang kamu dapatkan. Demikian Buffett di wejangannya, di pesan buat kita sebagai investor. Jadi untuk Pegas hari ini itu secara fundamental masih undervalued, teknikal masih disupport, dan money management silakan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Saya tidak punya saham Pegas teman-teman, jadi yang saya bahas murni adalah analisis dan juga insight yang saya dapatkan dari penjelasan semalam. Jadi kalau yang untuk fundamentalnya, dari mana penghasilannya, pendapatan, silakan teman-teman baca sendiri laporan tahunannya atau public expose dari Pegas itu sendiri. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.